Dan pemirsa, kita akan beralih ke kabar berikutnya. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap motif 3 dari 4 pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh warga di Jalan Antena. Yang pertama kami bawa Anda untuk bisa melihat kebakaran Rumah Sakit Umum Daerah RSUD. Pemirsa, polisi menangkap seorang dukun palsu yang menewaskan 3 orang dengan gangguan ingatan di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Pelaku sudah menerima pembayaran uang 2 juta rupiah untuk membeli perlengkapan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung pada Selasa siang berhasil menangkap HAP, pelaku pembunuhan sopir mobil online dengan cara diracun potas yang jasadnya ditemukan di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, seorang dokter yang mengidap diabetes akut harus dievakuasi oleh tim Basarnas menggunakan mobil kren melalui atap rumah di Kabupaten Buleleng, Bali. Evakuasi sampai menutup jalan ini dilakukan karena tubuh dokter yang terlalu gemuk dan harus dilarikan ke rumah sakit. Angkut hukum sehingga tidak boleh terburu-buru. Setidaknya sudah dikeluarkan SPDP, sudah naik ke dalam tahap penyidikan. Itu disampaikan oleh Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Saya sempat sampaikan tadi di awal, pemirsa, 4 Juli kasus ini, kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang naik tahap penyidikan hingga saat ini 18 Juli, artinya sudah 2 pekan kasus ini berlalu sejak dinaikkan menjadi penyidikan tapi belum tetapkan sebagai tersangka. Apalagi semuanya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Betulkah ini bisa disebut bahwa kepolisian dinilai bekerja secara lambat? Kalau kita lihat juga ada 2 pihak yang melaporkan Panji Gumilang dengan kasus dugaan penodaan agama atau penistaan agama. Ada satu lagi pihak dari Forum Indramayu Menggugat yang melaporkan Panji Gumilang atas dugaan penyalahgunaan ataupun juga pengelolaan secara ilegal dana zakat dan juga dana infak. Dan untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir para narasumber di samping saya. Beliau merupakan ahli hukum pidana, ada Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, selain Bang Aristo juga akan bercerita lebih lanjut kepada kita. Beliau juga sempat membuat buku ini yang saya tunjukkan kepada Anda, Konsep Cuci Otak NII, yang juga merupakan mantan anggota NII, yaitu Bapak Imam Solahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Imam. Dan juga salah satu narasumber yang akan bergabung dengan kita secara daring. Beliau juga sudah memberikan kesaksiannya kepada pihak kepolisian, yaitu ada Mas Luki Hakim selaku mantan Wakil Bupati Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut mengenai tadi pasal-pasal yang akan dikenakan kepada Panji Gumilang, Bang Aristo nanti kan siap untuk bisa mengulasnya. Tapi sebelumnya kita lanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Imam, karena sangat sedikit tadi yang Pak Imam barusan cerita, belum menjawab pertanyaan kita semua. Bagaimana doktrin yang dilakukan oleh Pak Panji ini kepada para pengikutnya sehingga begitu taat dan tidak mau buka suara, tidak mau buka mulut mereka? Ya, karena memang itu bagian dari doktrin yang diajarkan dan kesemuanya itu memang menjadi menjadi keyakinan yang melekat dalam. Terlebih dahulu, Pak Aristo, apa yang membuat kemudian pihak kepolisian ini masih belum menetapkan sebagai tersangka? Kalau menurut pandangan Bang Aristo sebagai ahli hukum pidana? Gini, Mbak. Kalau kan tadi sudah mengenai hal ini, mengenai pengelolaan dari dana zakat, infak, betulkah kemudian hanya untuk pribadi dan tidak diberikan kepada kaum duafa, kaum yang kekurangan yang harusnya dibantu? Iya, karena Panji Gumilang udah mempunyai konsepsi politik tentang negara, yaitu negara Islam Az-Zaitun itu yang sebagai IKN lah istilahnya itu. Iya, jadi Az-Zaitun itu IKN buat para aparat dan jamaah NII. Impiannya tuh itu, gitu kan. Dan tentunya kepada para korban itu atau tunggu laporan masuk dari para korban kepada pihak kepolisian? Oh, bisa dong, jemput bola. Itu kan pandangan hukumnya. Terima kasih Pak Imam juga sudah hadir memberikan